Saudaraku, seringkali Alkitab menyebutkan padang gurun atau bahasa Inggris wilderness. Seperti apakah padang gurun itu? Padang belantara di mana Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, di mana Elia juga pergi dikirim oleh Tuhan ke padang belantara. Seperti apa seperti itu? Di belakang saya inilah seperti yang disebutkan oleh Alkitab. Padang belantara. Tidak ada tempat berteduh. Pohon yang paling besar adalah seperti yang di belakang saya. Coba bayangkan kalau kita berteduh dari sengatan matahari. Tidak mungkin. Namun Tuhan mengajarkan pada kita, Alkitab ini berisi cerita-cerita dan perumpamaan-perumpamaan yang sungguh dahsyat. Apabila kita melihat alam sekitar kita, kita mengenal dia. Di Keluaran 7 dituliskan mengenai Musa berbicara pada Firaun, Tuhan orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Ini Musa sedang berbicara pada Firaun di saat dia memohon supaya Firaun melepaskan umat-umatnya untuk pergi ke padang gurun. Supaya apa? Supaya mereka bisa belajar mengenal Tuhan, supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Adalah suatu hal yang menarik jika Anda melihat di belakang latar belakang ini. Perjalanan umat-umat Israel dari Mesir ke padang gurun sebenarnya hanya 40 hari. Kalau kita di Indonesia jaraknya mungkin kira-kira kalau dibandingkan dengan map, mungkin dari Jakarta sampai Semarang. Kurang lebih. Namun suatu yang menarik adalah disitulah umat-umat Israel belajar. Di saat mereka melewati tempat yang tidak mungkin manusia bisa hidup, Tuhan bisa berkarya, menunjukkan bahwa dia sungguh dahsyat. Tidak hanya itu, di Keluaran 14 ayat 11 dikatakan juga, hai Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun seperti ini? Musa mengatakan, disinilah Tuhan mau berbicara, mau menyatakan kehendaknya kepada kita. Saudara, kalau kita menjumpai tempat seperti ini, tidaklah mungkin seorang bisa hidup. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya ular-ular yang hidup di sini. Tidak mungkin, karena sekarang terik matahari ini menunjukkan derajat Celcius kira-kira 38, namun sangat-sangat kering, tidak ada mata air sedikit pun. Tumbuh-tumbuhan ini hanya liar, hanya karena by the grace of God, hanya kasih karunia Tuhan yang membuat ini bisa hidup, tapi hanya untuk menunjukkan pada kita bahwa disinilah Tuhan menuntun umat-umat Israel. Pada siang terik matahari yang menyengat seperti ini, dia mengirimkan tiang awan untuk kita berteduh. Nah, di cuaca seperti ini kalau ada tiang awan atau kita di bawah naungan, karena cuaca sangat kering, tingkat kelembapan sangat-sangat rendah, kalau kita berada di naungan sedikit bayangan saja terasa sangat-sangat sejuk. Namun kalau tidak ada, sesegera bayangan itu pergi dari kita, terik matahari yang sangat menyengat. Nah, disinilah kita belajar kasih Tuhan di alam, di mana Tuhan selalu menyatakan bahwa di saat-saat yang tidak mungkin sekalipun, Dia bisa berbicara kepada Anda, menyatakan kuasanya kepada kita, untuk kita bisa lebih percaya kepadanya. Disinilah kita dimungkinkan untuk lebih bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati.